Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sedaya dengan NIM 211354012, kelas 3C Elektronika. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat dengan judul PLC Mitsubishi Conveyor. Itu yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu denah dari letak si PLC Conveyor ini, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan PFD, PNID, loop diagram, SFD, dan tabel sequencer. Untuk selanjutnya, tidak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke video berikutnya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rida Hudaya selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi dan Muhammad Rafi Rihadatu Syawal selaku asisten dosen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai letak lab elektronika, yaitu terletak pada gedung yang dikotaki merah ini. Untuk mengakses lab elektronika ini, kita dapat melalui gerbang utama, kemudian berjalan melewati pinggir pendopo ini, lalu berjalan di sini terdapat koridor menuju lab elektronika Polban. Selanjutnya, di sini ada denah dari lab elektronika Polban. Untuk alat konveyornya terletak pada lab sistem kendali 1. Untuk mengaksesnya dapat melalui pintu utama ataupun pintu kedua ini. Kemudian letak labnya terletak pada di pinggir lab SCADA dan di depan lab komputer. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai SFD atau State Flow Diagram. Untuk pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang State Flow Diagram utama. Pada State Flow Diagram utama di sini terdapat 9 bagian. Yang pertama itu ada layar administrator, kemudian yang kedua itu ada layar manager, yang ketiga layar supervisor, yang keempat layar operator, yang kelima layar engineer, yang keenam database, yang ketujuh control panel, yang kedelapan alarm, dan yang kesembilan itu adalah maintenance. Di sini saya akan menjelaskan per bagian-bagian. Untuk yang pertama, itu adalah State Flow Diagram Administrator. Untuk State Flow Diagram Administrator di sini, kita dapat mengaksesnya melalui Standby Login dan Main Login. Ketika administrator sama dengan 1, maka tampilan utama yaitu adalah BFD Overview. Nah, pada BFD Overview di sini, kita dapat mengubah overview-nya menjadi BFD, PNID, ataupun loop diagram. Kita juga dapat mengaksesnya kembali, misalkan dari loop diagram ke PNID, ke BFD, dan ke BFD. Pada layar administrator juga, di sini kita dapat mengubah password. Ketika change password sama dengan 1, maka akan ke menu change password. Kemudian di sini terdapat configure user. Ketika configure user sama dengan 1, maka akan ke menu configure user. Pada administrator juga dapat mengkonekkan database ketika connect sama dengan 1. Kemudian pada administrator kita dapat melakukan shutdown. Ketika shutdown request admin sama dengan 1, maka akan merequest ke supervisor. Ketika shutdown accepted sama dengan 1 dari manager, maka akan muncul shutdown button. Kemudian ketika shutdown sama dengan 1, maka sistem akan mati. Untuk selanjutnya yaitu State Flow Diagram Manager. Untuk layar manager di sini hanya dapat diakses melalui standby login ketika manager sama dengan 1. Untuk overview sama seperti administrator. Untuk yang pertama-tama itu BFD, PFD, PNID, dan loop diagram dapat diakses. Kemudian pada layar manager di sini, ketika operational request supervisor sama dengan 1, kemudian manager melakukan ACK request. Selanjutnya, ketika ACK manager no sama dengan 1, maka operational mandatory akan reset. Namun ketika ACK manager yes sama dengan 1, maka operasional mandatory sama dengan 1. Ketika operasional accepted sama dengan 1, maka kembali ke operator. Selanjutnya, pada bagian maintenance, ketika maintenance request supervisor sama dengan 1, dan
manajer melakukan ACK request, ketika ACK manager no sama dengan 1, maka maintenance mandatory reset. Kemudian, ketika ACK manager yes sama dengan 1, maka maintenance mandatory sama dengan 1. Selanjutnya, ketika maintenance accepted sama dengan 1, maka kembali ke engineer. Pada manager juga, ketika shutdown request supervisor sama dengan 1, kemudian manager melakukan ACK request. Selanjutnya, ketika ACK manager no sama dengan 1, maka akan shutdown mandatory reset. Namun, ketika ACK manager yes sama dengan 1, maka shutdown mandatory sama dengan 1. Kemudian, shutdown accepted sama dengan 1, maka kembali ke administrator. Selanjutnya, untuk state flow diagram supervisor, itu dapat diakses melalui standby login ketika supervisor sama dengan 1, dan untuk overview sama seperti administrator dan manager. Selanjutnya, pada layar supervisor, itu ketika operasional request operator sama dengan 1, kemudian supervisor melakukan ACK request, kemudian nanti ada konfirmasi yaitu ACK supervisor no sama dengan 1, maka operasional mandatory akan reset. Ketika ACK supervisor yes sama dengan 1, maka operasional request supervisor sama dengan enable. Kemudian operasional rec supervisor sama dengan 1, lalu menuju ke manager. Kemudian pada maintenance, ketika maintenance request engineer sama dengan 1, kemudian supervisor melakukan ACK, dan ketika supervisor mengkonfirmasi ACK supervisor no sama dengan 1, maka maintenance mandatory reset. Namun ketika ACK supervisor yes sama dengan 1, maka maintenance request supervisor sama dengan enable. Kemudian ketika maintenance request supervisor sama dengan 1, maka akan ke manager. Selanjutnya, untuk shutdown, ketika shutdown request administrator sama dengan 1, kemudian supervisor melakukan ACK request, dan mengkonfirmasi bahwa ACK supervisor no sama dengan 1, maka shutdown mandatory akan reset. Namun ketika ACK supervisor yes sama dengan 1, maka operasional mandatory sama dengan enable. Kemudian shutdown request supervisor sama dengan 1, maka akan menuju ke manager. Kemudian yang selanjutnya adalah state flow diagram operator. Untuk state flow diagram operator, di sini hanya dapat diakses melalui standby login ketika operator sama dengan 1. Untuk overview sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada layar operator di sini, kita dapat melakukan operational request operator sama dengan 1, nanti akan menuju supervisor. Kemudian ketika operasional accepted sama dengan 1 dari manager, kemudian mandatory control click, dan ketika mandatory sama dengan 1, maka akan menuju ke control panel. Selanjutnya yaitu state flow diagram engineer. Untuk layar engineer di sini dapat diakses melalui standby login ketika engineer sama dengan 1. Untuk overview sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada layar engineer, di sini, ketika maintenance request engineer sama dengan 1, maka akan ke menu supervisor. Kemudian, ketika maintenance accepted sama dengan 1 dari manager, kemudian maintenance control switch, dan ketika maintenance sama dengan 1, maka akan menuju ke menu maintenance. Selanjutnya, pada state flow diagram database, itu hanya dapat diakses melalui layar administrator. Ketika database connect sama dengan 1, maka database akan connected. Ketika belum connect, maka database akan disconnected. Selanjutnya, untuk state flow diagram control panel, ini hanya dapat diakses melalui layar operator. Ketika mandatory sama dengan 1, kemudian conveyor akan awal-awalnya itu off. Kemudian ketika conveyor on click sama dengan 1, maka conveyor akan menyala. Namun ketika conveyor off click sama dengan 1, maka conveyor akan kembali mati. Selanjutnya, pada state flow diagram alarm, di sini hanya dapat diakses oleh layar operator. Ketika tombol conveyor on, kemudian maka conveyor hidup normal. Kemudian indikatornya itu akan menyala warna hijau.
ketika terjadi kerusakan atau kerusakan sama dengan 1, maka mengindikasikan danger atau pada indikator yaitu menyala merah blinking. Ketika alarm ACK sama dengan 1, maka danger yang awalnya blinking menjadi hanya merah saja. Kemudian ketika kerusakan sama dengan 0, maka conveyor akan kembali normal. Untuk selanjutnya, state flow diagram maintenance. Ini hanya dapat diakses melalui layar engineer. Ketika maintenance accepted sama dengan 1, maka nanti lampu indikator abu-abu dan tombol control panel enable. Ketika maintenance sama dengan 1, maka lampu indikator akan berubah menjadi jingga dan tombol control panel akan disable. Kemudian ketika maintenance sama dengan 0, maka akan kembali lampu indikator menjadi abu-abu dan tombol control panel menjadi enable. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai BFD, PFD, PNID, dan loop diagram. Untuk yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan BFD atau block flow diagram. Untuk yang pertama-tama, di sini terdapat P101 atau penampung 1, kemudian yang kedua ada conveyor, dan yang ketiga itu adalah P102 atau penampung 2. Kemudian yang kedua itu terdapat proses flow diagram atau PFD. Di sini terdapat C101 atau silinder, kemudian P101 merupakan penampung 1, kemudian ada CB101 yaitu conveyor belt, kemudian ada S101 atau motor atau pengatur kecepatan motor, kemudian yang terakhir itu adalah P102 atau penampung 2. Selanjutnya, di sini ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Pada PNID di sini terdapat C101 atau silinder, kemudian ada ZI101 merupakan transmitter 1 yang dapat menggerakkan dari silinder, kemudian di sini terdapat ZI102 merupakan proximity dari sensor counter. Kemudian di sini terdapat CB101 atau conveyor belt. Di sini terdapat E101 atau pengatur kecepatan motor. Kemudian di sini terdapat ZC101 atau zonal control. Ini untuk mengatur dari udara dari pompa menuju ke silinder. Kemudian di sini ada P101 atau pump. Kemudian di sini terdapat 2 buah relay dan 2 buah saklar. Yang pertama itu merupakan saklar maintenance dan yang kedua itu saklar kerusakan. Untuk saklar di sini akan masuk ke PLC yang akan diolah dan diproses, kemudian akan mengoutputkan ke relay untuk mengontrol motor dan ZC. Pada PLC juga di sini dimasukkan panel 2, yaitu terdapat 4 buah tombol. Yang pertama itu ada tombol on conveyor, kemudian tombol stop conveyor, kemudian tombol counter, dan tombol reset yang dihubungkan ke PLC. Kemudian PLC akan mengirimkan informasi juga ke indikator. Di sini terdapat 6 buah indikator, yaitu indikator on off, on stop conveyor, kemudian tombol counter dan tombol reset, kemudian ada tombol mandatory. Selanjutnya pada loop diagram di sini terbagi lagi. Di sini ada loop diagram maintenance. Untuk loop diagram maintenance di sini terhubung dengan supply 24 volt. Kemudian di sini terdapat saklar untuk maintenance yang terhubung langsung ke PLC. Kemudian dari PLC mengoutputkannya ke indikator maintenance. Kemudian di sini juga terdapat komunikasi serial menggunakan RS422 yang terhubung ke komputer. Selanjutnya, di sini terdapat loop diagram conveyor. Pada loop diagram conveyor di sini terdapat 2 panel. Untuk panel pertama, di sini terdapat supply 24 volt DC yang terhubung ke 2 buah tombol dan 2 buah indikator. Untuk tombol pertama berfungsi sebagai tombol on conveyor, kemudian tombol kedua untuk tombol stop conveyor, kemudian indikator pertama untuk indikator on conveyor, dan indikator kedua untuk indikator
stop conveyor yang terhubung ke PLC. Kemudian pada panel 2 di sini terdapat supply 24 volt yang terhubung ke motor dan terhubung ke saklar kerusakan. Untuk dari saklar kerusakan ini terhubung ke relay dan ke PLC. Kemudian di sini juga terdapat komunikasi serial menggunakan RS422 agar dapat terhubung ke komputer. Selanjutnya, untuk loop diagram silinder, di sini terdapat sensor proximity yang terhubung dengan PLC dan relay. Kemudian di sini terdapat solenoid valve pneumatik yang terhubung dengan sumber AC, listrik AC, dan listrik AC di sini terhubung juga dengan relay. Kemudian dari relay di sini juga untuk agar dapat diatur terhubung dengan PLC. Di sini juga terdapat komunikasi serial menggunakan RS422 agar dapat terhubung dengan komputer. Selanjutnya terdapat loop diagram counter. Pada loop diagram counter di sini terdapat sensor proximity yang terhubung dengan PLC. Kemudian di sini juga pada sensor proximity juga terhubung dengan tombol agar dapat mengcounter secara manual yang terhubung dengan supply 24 volt DC. Di sini juga terdapat 2 buah indikator yang terhubung dengan PLC. Dan terdapat komunikasi serial menggunakan RS422 agar terhubung dengan komputer. Selanjutnya, pada loop diagram mandatory, di sini hanya terdapat 1 buah indikator yang terhubung dengan supply 24 volt dan PLC sebagai indikator mandatory. Dan terdapat komunikasi serial menggunakan RS422 yang terhubung ke komputer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence table. Untuk yang pertama, pada sequence table di sini terdapat data underscore manda oper 1 underscore rec, yaitu operational mandatory operator request. Kemudian yang kedua terdapat data underscore manda SPV1 underscore yes, yaitu operational mandatory supervisor permission. Kemudian di sini terdapat data underscore manda mas1 underscore yes, yaitu operational mandatory manager permission. Kemudian di sini terhubung dengan output yaitu indikator operasional. Kemudian yang keempat itu adalah in underscore manda super atau tombol mandatory. Ini terhubung dengan indikator mandatory dari output OOPC maintenance. Kemudian terdapat in underscore conveyor atau tombol on conveyor yang terhubung dengan pin PLC X0. Kemudian di sini dapat terhubung dengan output PLC motor conveyor, kemudian output relay motor conveyor, dan motor DC conveyor berputar. Kemudian pada OPC conveyor di sini juga terhubung dengan PLC pin Y0. Dan untuk OPC conveyor relay motor ini terhubung dengan relay 24 volt. Selanjutnya di sini terdapat OPC underscore sensor cylinder atau sensor proximity 1 yang terhubung dengan input PLC pin X1. Kemudian di sini terhubung dengan output indikator sensor 1. Kemudian terdapat OPC underscore counter. Di sini merupakan sensor proximity 2 yang terhubung dengan input PLC pin X3 dan terhubung dengan output yaitu indikator counter. Selanjutnya ada OPC underscore alarm atau tombol on kerusakan yang terhubung dengan input PLC pin X5. Kemudian terhubung dengan output yaitu ketika tombol on kerusakan yaitu OPC conveyor atau output PLC conveyor akan mati, output relay conveyor akan mati, motor DC conveyor akan mati, kemudian indikator sensor akan mati, indikator counter akan mati, dan indikator alarm kerusakan akan hidup.
Selanjutnya ada data underscore manda eng 1 underscore request, yaitu maintenance mandatory engineer request. Itu tidak terhubung. Kemudian di sini terdapat data underscore manda SPV2 underscore yes, yaitu maintenance mandatory supervision permission. Kemudian data underscore manda mana 2 underscore yes, yaitu maintenance mandatory manager permission. Selanjutnya terdapat OPC maintenance atau tombol on maintenance yang terhubung dengan input PLC pin X6 yang kemudian terhubung ke indikator maintenance. Selanjutnya ada data underscore manda admin 1 underscore request atau shutdown mandatory administrator request. Kemudian terdapat data underscore manda SPV3 underscore yes atau shutdown mandatory supervisor permission. Dan yang terakhir itu ada data underscore manda mana 3 underscore yes atau shutdown mandatory manager permission yang terhubung dengan output indikator shutdown. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan alat dari PLC Conveyor. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi kepada Engineer Rian. Di sini saya Firman Hidayah sebagai operator akan menjalankan plan PLC Conveyor. Mohon bantuannya, ganti. Baik, selamat siang juga kepada operator Firman. Saya Rian sebagai engineer akan membantu Anda untuk menjalankan plan PLC Conveyor. Silakan lanjutkan operasional, ganti. Baik, pertama saya akan login sebagai administrator untuk mengakses HMI dari plan. Sebelum menyalakan plan, di sini saya akan melakukan connect terlebih dahulu agar terkonek dengan database. Setelah terkonek, di sini saya akan login sebagai operator. Baik, operator akan melakukan request kepada supervisor dan supervisor akan meng-ACK. Supervisor akan meng-ACK konfirmasi dan akan request kepada manajer. Manajer akan meng-ACK dan mengkonfirmasi, kemudian akan kembali ke operator. Baik, kepada engineer, untuk PLC conveyor akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Kepada operator, plan PLC conveyor sudah menyala, ganti. Baik, mohon untuk engineer menyimpan barang di sensor proximity, ganti. Baik, barang akan disimpan dalam 3, 2, 1. Baik, kepada engineer, tolong lewatkan barang 3 kali kepada sensor counter, ganti. Baik, akan melewatkan barang menuju sensor counter, ganti. Baik, terima kasih kepada engineer. Untuk counter barang sudah bertambah. Hanya 3 kali, ganti. Baik, terima kasih. Untuk counter barang sudah bertambah. Maka sekarang saya akan mereset counter, ganti.
semuanya pindah ini. Baik, indikator reset telah menyala. Ganti. Baik, sekarang saya akan melakukan simulasi kerusakan pada plan. Kepada engineer Rian, silakan untuk menyalakan simulasi saklar kerusakan plan PLC conveyor. Ganti. Baik, simulasi saklar kerusakan plan PLC conveyor akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk alarm di sini sudah menyala. Di sini alarm sudah menyala dan saya akan meng-ACK-nya. Selanjutnya di sini saya akan login sebagai engineer. Untuk request kepada supervisor. Kemudian supervisor akan meng-ACK, mengkonfirmasi, dan akan request kepada manajer. Kemudian akan kembali lagi ke menu engineer. Iya, banyak kan nggak catat. Baik, kepada engineer Rian untuk menyalakan saklar maintenance. Baik, saklar kerusakan plan PLC conveyor akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, status maintenance menyala. Kepada engineer Rian, silakan untuk memperbaiki kerusakan. Ganti. Baik, saklar kerusakan plan PLC conveyor akan dikembalikan normal dalam hitungan 3, 2, 1. Ganti. Baik, kepada kepada engineer Rian untuk mematikan saklar maintenance. Ganti. Baik, keadaan maintenance akan dibalikan ke keadaan normal dalam 3, 2, 1. Ganti. Baik, status maintenance telah kembali normal. Setelah status maintenance kembali normal, maka conveyor secara otomatis akan menjadi mati. Selanjutnya, di sini saya akan mematikan sistem secara keseluruhan, yaitu untuk pertama-tama saya akan login sebagai administrator. Nggak ada. Oh, tapi nggak ada. Kemudian administrator akan request kepada supervisor. Kemudian supervisor akan meng-ACK, konfirmasi, dan akan request kepada manajer. Manajer akan meng-ACK dan mengkonfirmasi. Kemudian kita kembali ke menu administrator untuk men-shutdown. Baik, administrator akan mematikan sistem dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada engineer Rian. Baik, terima kasih kembali kepada operator Firman.